Jumpa kembali bersama dengan saya Petrus Manusia. Saudara, baru-baru ini di Depok ada ibadah kedukaan atau keluarga yang mengalami keluarganya meninggal dunia. Dan sebagaimana lazimnya sebagai orang Kristen, baik Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, selalu ada nyanyian-nyanyian, ya karena memang demikian aturannya. Tapi saudara, kali ini ketika mereka melaksanakan ibadah kedukaan ini, maka RT-nya melarang, hanya boleh nyanyi dalam hati. Nah, mari kita dengarkan dengan seksama sebagai berikut. Lagi-lagi guys, kejadian lagi di Depok. Umat Katolik yang lagi mengadakan misa kedukaan dan banyak jemaat yang harus memberikan penghiburan kepada keluarga dan mereka berkumpul di rumah duka. Ternyata RT setempat tidak mengizinkan ibadah itu berlangsung. Bahkan katanya kalau mau ibadah diam saja pakai dalam hati. Ini gimana guys? RT kok begini banget? Padahal di Depok itu mayoritas Kristen. Sepertinya RT begini harus diapain guys? Nama acara kita Depok, Jawa Barat, hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Saat ini suasana di rumah duka Bapak Sihotang. Semua warga Katolik datang untuk mau menghadiri misa penghiburan, tetapi Pak RT setempat tidak membolehkan, melarang supaya tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya boleh ibadat di dalam hati masing-masing. Jadi romohnya sudah datang tetapi tidak bisa misa karena Pak RT-nya melarang. Ini di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jembatan Serong. Nah, ini sangat menyedihkan. Menjadi pertanyaan bagi kita, di mana kehadiran negara terhadap Pancasila? Di mana ketegasan dari pemerintah? Kenapa orang yang beribadah diganggu, dipersekusi? Apakah memang itu sebuah keyakinan agama? Ya kalau bukan keyakinan, ya harusnya itu diproses. Ya. Kenapa harus mempersekusi orang? Kenapa Anda takut kalau orang ibadah? Imanmu rontok, berarti kamu punya keimanan ya rendah banget, nggak punya kekuatan. Ya. Apa sih agama itu? Hubungan kepada Allah, ya, hubungan vertikal. Lalu kemudian hubungan dengan sesama. Kalau kamu tidak mampu mengasihi sesama manusia, Anda nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu sikapnya, sifatnya adalah kasih. Sampai kapan negara kita maju? Kita udah sibuk, kita hanya sibuk bicara mengenai ya intoleran, merasa terganggu kalau orang beribadah, merasa takut dan sebagainya. Sampai kapan kalau negara ini berantem terus? Ya. Kalau nggak ada ketegasan dari pemerintah. Undang-undang kita jelas kok kebebasan beribadah. Mereka itu nggak bangun gereja di sana, mereka hanya melaksanakan tugas mereka itu ibadah kedukaan. Ya wajar dong. Ya. Nah ini luar biasa negara kita ini, kacau balau. Ada lagi yang menamakan dia pluralisme, tapi diam aja tuh. Ya. Ada yang ahli hukum tata negara, ya diam aja, nggak ada tindakan apa-apa. Ya, negara ini tidak ada keadilan sama sekali. Ya. Makanya negara ini hidup di bawah garis kemiskinan terus-menerus. Menjadi budak di negeri sendiri. Karena apa? Tidak melatih intelektualnya untuk maju. Tapi hanya mengajarkan
hal-hal yang intoleran, ya, kebencian terhadap orang yang mau ibadah. Ya, saya nggak yakin orang yang beragama, kalau memang benar agama itu diyakini. Ya, kalau memang kita benar-benar mengatakan kita agama damai, ya harusnya dibuktikan dong. Jangan ganggu orang ibadah. Ya. Jangan hanya katanya-katanya. Ya. Apakah orang yang beribadah di agama lain itu ada izinnya juga? Kan nggak juga selalu ada izinnya. Nah, saya berharap pemerintah, khususnya dalam hal ini Wali Kota Depok, ya beliau ini dari Partai Gerindra nasionalis, saya berharap tegas. RT ini harus dipecat. RT ini juga harus proses secara hukum. Kenapa persekusi orang ibadah? Kenapa melarang orang beribadah? Undang-undangnya ada melarang orang beribadah. Anggota DPR juga diam aja. Ya. Mana itu Prabowo juga nggak ada bicara apa-apa. Mana pemuda Pancasila itu yang membela Pancasila? Nggak ada. Ya, negara kita ini nggak akan mungkin maju kalau kita hanya ribut terus hal-hal yang seperti ini, yang saling yang memiliki kebencian yang mendalam terhadap agama lain yang beda dengan keyakinan dengan kita. Ya buktikan aja lah keyakinanmu, jalani aja keyakinan kalau benar, kan gitu. Kan selama ini orang Kristen sering dituduh kafir. Kalau kamu agamanya benar, jangan takut loh. Namanya kafir kan masuk neraka. Ya ngapain pusing? Jalannya keyakinan dengan benar. Kalau memang kamu merasa itu benar adanya. Ya. Tapi kalau kamu nggak bisa menjalani tapi hanya menggambar kebencian, berarti kamu sebetulnya dipertanyakan keyakinan dan keagamaan itu sendiri. Nah demikianlah tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Terima kasih.